an offer, we did not take it seriously. Because we know the Malaysians are looking for a way out to legalize their illegal stay and occupation of Sabah. When we started in 2004, when His Majesty Sultan Fuad Kiram was crowned as Sultan of Sabah first, then Sultan of Sulu in 2006, we discussed that due to our moral ascendancy, due to the bloodline of the Sultan, due to his sovereignty, we know that Sabah will be returned to the crown of Sulu and Sabah. And that is true. Today as we speak, we know that a promise or pledge was made by senior government officials of Indonesia to support the return of Sabah to the Sultan of Sulu and Sabah. And as a consequence, we, as the foreign minister of His Majesty Sultan Fuad Kiram, vested with the powers and authority to make this statement, that we state through the recommendation of our Royal Deputy Foreign Minister and our Royal Finance Minister, who is an Indonesian national, the Honorable Datuk Sir Mir Agung Sidayo, Baronet, we state now that with the support of the Indonesian government to the crown of Sulu and Sabah, to His Majesty Sultan Fuad Kiram, that we shall return the Ambalat region to Indonesia in the event of successful return of Sabah to the Sultan of Sulu, His Majesty Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, beberapa hari yang akan datang, Presiden Barack Obama akan berkunjung ke Filipina setelah kunjungan 3 harinya ke Malaysia. Saya berbicara dengan sahabat-sahabat yang mendukung Kesultanan Sulu di bawah kepemimpinan His Majesty Sultan Fuad Abdullah Kiram I untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi Kesultanan Sulu, bagi Filipina, dan tentunya bagi kerajaan Malaysia ke depan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebulan yang lalu pemerintah Republik Filipina telah menandatangani perjanjian damai dengan Gerakan Perjuangan Islam yang dipimpin oleh Ustadz Murad Ibrahim, yaitu MILF. Perjanjian yang telah disepakati merupakan upaya intensif dari kerajaan Malaysia, dari pemerintah Malaysia, tentu saja dalam hal ini dari Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak. Apapun hasilnya, apapun dan siapapun sponsornya, penandatanganan perjanjian itu sendiri adalah merupakan satu keberhasilan yang sangat-sangat dihargai. Betapa tidak sekian puluh tahun konflik antara pemerintah Filipina dan sahabat-sahabat Muslim kita di Mindanao tidak kunjung selesai.
walaupun ini bermakna atau tidak bermakna, konflik akan selesai begitu saja dengan selesainya penandatanganan damai antara MILF dan pemerintah Filipina, karena kita melihat bahwa perjanjian ini hanyalah perjanjian antara pemerintah Filipina dan MILF, sementara sebelumnya ada perjanjian yang hampir sama yang dilakukan oleh Nur Meshwari sebagai chairman daripada MNLF, bekas induk semang dari MILF dengan pemerintah Filipina sebelumnya, yang melahirkan apa yang disebut sebagai kawasan ARMM, yang tentu saja dengan adanya perjanjian damai antara MILF dengan pemerintah Filipina, maka apa yang akan dilakukan sebagai implementasinya adalah di kawasan di mana ARMM berada. Saudara-saudara, apapun itu adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat di-appreciate. Akan tetapi ada satu hal yang tidak menjadi perhatian utama dari pemerintah Filipina, dari kerajaan Malaysia menjadi sponsorship utama dari perjanjian damai ini, adalah eksistensi daripada MNLF, eksistensi daripada gerakan-gerakan Muslim lainnya yang ada sekian puluh di seluruh Mindanao dan di Kepulauan Sulu. Maknanya perjanjian kali ini adalah perjanjian yang hanya dikhususkan antara pemerintah Filipina di bawah Presiden Noynoy dengan MILF di bawah kepemimpinan Ustadz Murad Ibrahim. Sementara yang lain tidak dimasukkan, sementara lain hanya penonton, maka dikhawatirkan bahwa implementasi dari perjanjian ini atau perjanjian itu sendiri bukan merupakan akhir dari kemelut yang berkepanjangan, tetapi kemelut itu sendiri akan terus berlangsung tanpa tahu kapan akan selesainya. Dan saudara, dari Jakarta, di tempat di mana urusan-urusan luar negeri daripada Sultanate of Sulu and Sabah dijalankan, saya menghimbau kepada pemerintah Filipina, kepada sahabat-sahabat di Kesultanan Sulu di bawah kepemimpinan Sultan Fuad Abdullah Kiram I, pemerintah kerajaan Malaysia tentunya yang berkaitan langsung, untuk mengkonsider untuk memasukkan Kesultanan Sulu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi hasil perundingan damai antara pemerintah Filipina dan MILF. Dan saya pun menganjurkan pemerintah Filipina agar mempertimbangkan untuk mereinstall traditional leadership yang ada di Filipina Selatan, yang ada di Mindanao dan di Kepulauan Sulu, di mana ada sebuah kesultanan Islam yang pernah berjaya, yaitu Kesultanan Sulu dan Sabah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurang lebih ada 16, 17 sampai 18 royal houses di Mindanao yang jika di reinstall dan diberi pertanggungan jawab oleh pemerintah untuk menjaga keamanan, kedamaian di wilayahnya masing-masing, bersatu padu, bekerja sama dengan
eksekutif dengan pemerintahan lokal setempat, maka saya yakin bahwa perdamaian abadi akan terjadi di Mindanao, dan tentu saja ini akan sangat berpengaruh pada perdamaian abadi di Nusantara ini. Akan halnya Sabah, saudara-saudara, saya sebagai special envoy daripada His Majesty Sultan Fuad Abdullah Kiram I sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan pemerintah kerajaan Malaysia melalui senator senior dan melalui sekretaris politik Perdana Menteri Najib. Saya menghaturkan satu permohonan kepada Perdana Menteri Malaysia agar kiranya kerajaan Malaysia mengiktiraf keberadaan Sultan Fuad Abdullah Kiram I sebagai the real sultan daripada Kesultanan Sulu dan Sabah, kemudian melakukan pembicaraan damai ke depan yang berkaitan dengan apa yang sekarang menjadi dispute, menjadi sebuah misunderstanding antara kerajaan Malaysia, pemerintah Filipina, dan Kesultanan Sulu dan Sabah. Saudara-saudara, mengapa saya bertungkus lumus untuk membantu Kesultanan Sulu, untuk membantu His Majesty Sultan Fuad Abdullah Kiram I? Karena Sabah bukan tidak mungkin adalah sebuah bom waktu yang akan menghancurkan ketentraman di Nusantara ini. Dan saudara, ketika Farid Zakaria, wartawan CNN, senior wartawan daripada CNN, mempertanyakan apakah ada kejadian-kejadian yang berkaitan, yang berhubung kait, yang akan meniru, yang akan menyusul daripada kejadian-kejadian yang ada di Ukraina dengan berpisahnya Crimea. Saya menyampaikan pada beliau bahwa Sabah akan menjadi salah satu kawasan yang hanya tinggal menunggu, just a matter of time, mereka akan melakukan sesuatu yang kemudian kerajaan Malaysia akan menerima akibatnya. Oleh sebab itu, sebelum hal itu terjadi, sebelum mereka mengilhami Crimea, mereka menjadikan apa yang terjadi di Scotland, yang pada tahun ini akan melakukan referendum untuk berpisah dengan United Kingdom, maka sebaiknya pemerintah kerajaan Malaysia melakukan pendekatan-pendekatan peaceful dengan Kesultanan Sulu, dalam hal ini dengan His Majesty Sultan Fuad Abdullah Kiram I. Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.